Soal Bahasa Indonesia kelas 4, semester 1 Kurikulum Merdeka, bab 1 sudah besar. Simaklah cerita berikut ini. Tak muat lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus. Ini, minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo, ganti bajumu. Tapi, baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Kak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya, Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya, ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Brit, Kak, baju kakak sobek. Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya. Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi, sahut Lala pelan. Dalam hati dia mengakui, memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Namun, ini adalah baju kesukaannya. Paman menghadiahkan baju itu sewaktu Lala berulang tahun yang ke-8. Astaga, sekarang Lala sudah berusia 10 tahun. Pantas saja akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Sudah kekecilan, mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata, Lala memang sudah besar. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. 2 tahun lalu tubuhnya masih seukuran Kiki. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak, Hori, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Soal nomor 1. Apa yang Lala inginkan ketika pulang sekolah? Apakah A. Makan siang, B. Minum air dingin, C. Tidur siang, atau D. Bermain di luar rumah? Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Mengapa Lala marah kepada Kiki? Apakah A. Kiki tidak membantunya belajar, B. Kiki memakai baju favoritnya, C. Kiki meminjam buku tanpa izin, atau D. Kiki tidak mengerjakan tugas? Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Apa alasan Kiki memakai baju Lala? Apakah A. Kiki tidak memiliki baju lain, B. Ibu memintanya memakai baju itu, C. Kiki menyukai baju itu, atau D. Kiki tidak tahu itu baju Lala? Jawabannya yang B. Soal nomor 4. Apa yang dirasakan Lala saat mengenakan baju sempit? A. Nyaman, B. Bahagia, C.
gerah dan sulit bernapas. D. Tidak peduli. Jawabannya yang C. Soal nomor 5. Apa yang dilakukan Lala setelah menyadari baju itu sudah kekecilan? Apakah A. Membuangnya, B. Memberikannya kepada Kiki, C. Menjahitnya, atau D. Menyimpan di lemari? Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Apa yang dilakukan Kiki setelah Lala marah? Apakah A. Mengambil baju lain, B. Pergi dari rumah, C. Mengalah dan mengganti bajunya, atau D. Mengadukan kepada ibu? Jawabannya yang C. Soal nomor 7. Apa yang dikatakan Lala saat melihat baju yang sobek? Apakah A. Tidak apa-apa, aku akan menjahitnya, B. Baju ini harus dibuang, C. Aku harus membeli baju baru, atau D. Ini baju kesukaanku, aku tidak mau membuangnya? Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Berapa usia Lala saat baju itu diberikan oleh paman? Apakah A. 8 tahun, B. 6 tahun, C. 10 tahun, atau D. 12 tahun? Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Apa yang dilakukan Lala setelah baju sobek? Apakah A. Menjahitnya sendiri, B. Menyimpan baju tersebut, C. Memberikannya kepada Kiki, atau D. Membuangnya? Jawabannya yang C. Soal nomor 10. Apa yang dirasakan Kiki di akhir cerita? Apakah A. Marah, B. Sedih, C. Senang, atau D. Bingung? Jawabannya yang C. Soal Bahasa Indonesia kelas 4, semester 1 Kurikulum Merdeka, bab 2, di bawah atap. Simaklah cerita berikut ini. Kepala sukulen. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kaktiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kaktiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram,
sukulen bisa membusuk, Kak Tiur menjelaskan. Sukulen, aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersuku Len dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen. Bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Singkong. Kenapa Molen mengendus-endus? Tigor terpikir, hei, namamu juga ada. Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meong, jawab Molen. Soal nomor 1. Apa yang membuat Tigor suka menyiram tanaman? A. Karena dia ingin tanaman tumbuh lebih cepat. B. Karena dia suka bermain air. C. Karena dia ingin membuat pelangi. D. Karena Molen tidak suka air. Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Apa yang terjadi ketika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan? A. Air keluar lebih dekat. B. Air keluar seperti hujan gerimis. C. Air keluar lebih jauh. D. Pelangi muncul. Jawabannya yang C. Soal nomor 3. Mengapa Molen kabur ketika Tigor menyalakan keran? A. Karena dia takut hujan. B. Karena dia tidak suka air. C. Karena dia tidak suka Tigor. D. Karena dia ingin bermain air. Jawabannya yang B. Soal nomor 4. Apa yang dikatakan Inang tentang menyiram tanaman secara berlebihan? A. Itu membuang-buang air. B. Itu membuat tanaman tumbuh lebih baik. C. Itu membuat halaman lebih indah. D. Itu membantu tanaman berbunga. Jawabannya yang A. Soal nomor 5. Apa yang terjadi jika Tigor menyiram sukulen terlalu sering? A. Sukulen akan tumbuh lebih cepat. B. Sukulen bisa membusuk. C. Sukulen akan menghasilkan bunga lebih banyak. D. Sukulen akan menjadi lebih hijau. Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Apa arti kata sukulen dalam konteks cerita? A. Sejenis tanaman berdaun tebal. B. Nama kucing Tigor. C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. D. Tempat keluar air. Jawabannya yang A. Soal nomor 7. Apa yang menyebabkan Tigor bingung saat mendengar kata sukulen? A. Dia pikir sukulen adalah nama suku. B. Dia tidak tahu tanaman tersebut. C. Dia tidak mengerti cara merawat sukulen. D. Dia merasa tanaman itu terlalu kecil. Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Apa yang diusulkan Tigor tentang nama Molen? A. Kepala suku Len. B. Kepala suku Batak. C. Kepala suku Molen. D. Kepala suku Siregar.
Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Apa arti kata kabur pada kalimat begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur? A. Berlari cepat-cepat. B. Tidak dapat melihat dengan jelas. C. Menghilang secara misterius. D. Tidak terang. Jawabannya yang A. Soal nomor 10. Apa yang dilakukan Tigor untuk memastikan tidak ada tanaman yang terlewat saat disiram? A. Menyiram secara acak. B. Menyiram secara sistematis. C. Menyiram hanya tanaman besar. D. Menyiram hanya tanaman kecil. Jawabannya yang B. Soal Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3 Lihat sekitar. Simaklah cerita berikut ini. Awas! Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Rudi tidak sabar menunggu lampu. Lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, teet! Bunyi klakson memekakan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" seorang ibu bertanya kepada Rudi. "Kenapa kamu sudah maju?" "Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah," kata pengendara sepeda motor dengan kesal. "Itu berbahaya." "Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka," kata ibu itu menengahi. "Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya." Rudi hanya bisa berkata, Maaf bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. "Hati-hati, ya, nak," pesan ibu itu. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" seorang ibu bertanya kepada Rudi. Rudi mendengar suara klakson dari arah belakang. Makna kata klakson memiliki arti. A. Lampu. B. Bel sepeda. C. Bunyi kendaraan. D. Jalur kendaraan. Jawabannya yang C. Rudi merasa lelah setelah mengayuh sepedanya jauh-jauh. Sinonim kata mengayuh memiliki arti yang mirip dengan A. Melangkah. B. Mengemudi. C. Memutar. D. Mengayunkan.
Jawabannya yang D. Polisi lalu lintas yang sigap membantu pejalan kaki. Makna kata sigap, memiliki arti A. Ceroboh, B. Siap siaga, C. Cepat marah, D. Berisik. Jawabannya yang B. Saat lampu merah, pengemudi sepeda motor langsung mengerem. Makna kata kerja mengerem, berarti A. Menggerakkan kendaraan, B. Menghentikan kendaraan, C. Menyalakan lampu, D. Menghidupkan mesin. Jawabannya yang B. Pengendara motor selalu menggunakan helm. Makna kata helm, merujuk pada A. Sepatu, B. Topi pelindung kepala, C. Jaket pelindung, D. Sarung tangan. Jawabannya yang B. Ketika lampu lalu lintas berwarna merah, pengendara berhenti. Lampu lalu lintas digunakan untuk A. Menunjukkan arah angin, B. Mengatur waktu istirahat, C. Mengatur jalannya kendaraan, D. Mengukur kecepatan kendaraan. Jawabannya yang C. Di manakah Rudi berada ketika cerita ini terjadi? A. Di lapangan, B. Di jalan raya, C. Di sekolah, D. Di taman. Jawabannya yang B. Mengapa pengendara motor marah pada Rudi? A. Karena Rudi berlari, B. Karena Rudi tiba-tiba berhenti di tengah jalan, C. Karena Rudi membunyikan klakson, D. Karena Rudi menyeberang jalan. Jawabannya yang B. Apa alasan Rudi memutuskan untuk maju saat lampu belum hijau? A. Dia tidak sabar menunggu, B. Dia mengikuti pengendara lain, C. Dia mendengar suara klakson, D. Dia ingin cepat sampai ke sekolah. Jawabannya yang C. Bagaimana perasaan Rudi setelah kejadian dengan pengendara motor? A. Bahagia, B. Marah, C. Menyesal, D. Penasaran. Jawabannya yang C. Soal Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 4. Meliuk dan menerjang.
Simaklah cerita berikut ini. Dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara-acara besar. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Gigieng di Aceh dengan tari seudati. Fungsi: tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari seudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, terkenal dengan tari A. Baris, B. Sebelang, C. Baksa kembang, D. Seudati. Jawabannya yang B. Fungsi utama dari tari sebelang adalah untuk A. Menghibur masyarakat, B. Mendidik anak muda, C. Menghindarkan desa dari bahaya, D. Mengembangkan budaya daerah. Jawabannya yang C. Penari tari baris biasanya adalah A. Perempuan, B. Anak-anak, C. Laki-laki dewasa, D. Remaja. Jawabannya yang C. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya, yaitu A. Jojor dan dadap, B. Baksa dan kembang, C. Olehsari dan sebelang, D. Seudati dan baksa. Jawabannya yang A. Jumlah penari dalam tari baksa kembang adalah A. Genap,
B. Ganjil. C. Banyak. D. Sedikit. Jawabannya yang B. Tari baksa kembang menggambarkan seorang putri yang sedang A. Berperang. B. Mempersiapkan pesta. C. Bermain di taman bunga. D. Menari di tepi pantai. Jawabannya yang C. Tari umbul yang berasal dari Situraja, Jawa Barat, dibawakan oleh A. Laki-laki dengan pakaian perang. B. Perempuan dengan kebaya dan selendang. C. Anak-anak dengan pakaian adat. D. Pemuda dengan pakaian kasual. Jawabannya yang B. Salah satu gerakan tari umbul menirukan gerakan A. Memanah. B. Melompat. C. Pencak silat. D. Mendayung. Jawabannya yang C. Tari Seudati berasal dari provinsi A. Bali. B. Aceh. C. Jawa Timur. D. Kalimantan Selatan. Jawabannya yang B. Tari Seudati memiliki makna penting sebagai A. Sarana hiburan semata. B. Latihan kebugaran. C. Sarana dakwah Islam. D. Latihan perang. Jawabannya yang C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.